ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saudaraku semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah, biidznillah, saya sedang di depan pondok pesantren tahfidzul Quran PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Dukuh Pandian, Desa Karanglo, Kecamatan Tangmau, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah, biidznillah, pondok ini berdiri di lereng Gunung Lawu, pondok setingkat SMA, Pondok Putri, yang santrinya berjumlah 34 santriwati. Program 3 tahun dan 1 tahun tambah untuk pengabdian. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saat ini kami sedang membangun sarana prasarana untuk kelangsungan, untuk penyempurnaan sarana pendidikan PPTQ Himmah Aliyah. Mari saya mengajak pada saudaraku semua, para muhsinin yang ingin menitipkan donasinya, ingin menitipkan jariahnya di pondok kami, dengan bisa datang langsung ke pondok PPTQ Himmah Aliyah atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini, dan insya Allah menjadikan pahala jariah, karena sesungguhnya jariah Anda sebagai sarana prasarana, sebagai untuk operasional pondok pesantren PPTQ Himmah Aliyah yang saat ini sedang berlangsung terus KBN dan sudah berjalan 1 tahun setengah. Barakallahu fikum jami'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditingkatkan 10 kali lipat. Insyaallah demikian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarul muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat bisa semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDII. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, setelah debat yang ditantangkan, yang diberikan, yang diterima tapi tidak dilayani oleh pihak LDII, dari sahabat kami Mas Anugrah Jati, kayaknya sudah pupuslah harapan dan beliau tidak jadi kehilangan
uang 2,5 miliar atau sampai terakhir yang saya informasikan 3 miliar 300 juta. Ada lagi yang terakhir sampai 4 miliaran. Ternyata mantan itu ya orang deprek-deprek banget. Duitnya ya oke. Dan lebih suka untuk diberikan cuma-cuma. Nah, lebih suka diberikan cuma-cuma. Nah, karena ya memang nggak mungkin bisa diberikan. Kalau saya katakan yang nggak mungkin bisa diberikan. Nah, jelas kalahnya lah, LDI jelas kalahnya lah. Tapi semacam kita berkuar-kuar tapi tidak ada yang menanggapi, dan mereka pun mengatakan ben sak gelem-gelem ini mangap, sak gelem-gelem ini bengak-bengok, sak gelem-gelem. Nah, tak berhenti di situ dalam rangka untuk selalu berdakwah, membuka akal sehat, membuka akal waras, akal selamat kepada saudara tua kita. Bukan hanya 1-2 jalur yang kita lakukan, tetapi ada banyak, ada ribuan jalan untuk menuju Roma. Saya tertarik membahas dengan Ustadz Uwad Alfian Tanjung. Beliau ini kayaknya sangat tertarik sekali ya membahas golongan LDI ini. Sudah berapa seri? Ada 3 seri yang nggak salah. Dengan Pak Adi Kurdi sama Pak Fauzi 2 kali. Dengan saya pernah, tapi nggak di online kan. Jadi dengan saya itu saya diundang oleh siapa Uwad dalam forum diskusi apa gitu. Saya kurang namanya apa ya, kebangsaan apa. Nah, saya diundang oleh beliau. Saya pun datang di Solo saat itu. Itu awal-awal hijrah, justru malah awal-awal hijrah itu. Saya datang, kemudian pas saya makan, pas mau makan itu, beliau nyari, ini yang mantan LDI mana ini? Saya tertarik itu tadi, kan saya, terus ada itu siapa itu mantan pendeta itu, Bu siapa? Bu Iriani, Bu siapa itu? Dewi, Pak Ibu Dewi. Terus sama tokoh-tokoh teman-teman ada dari mana, dari MMI, dari apa ada dulu awal-awal saya hijrah. Terus kata Uwad, kita dengan saya, kita tiga orang. Dan saya ngajak teman saat itu, Mas Lukman Jaten saat itu, yang badannya kekar besar. Itu juga mantan juga, mendampingi saya waktu itu. Nah, cerita sama Uwad 3 orang. Memang LDI ini nggak mudah Ustadz, katanya beliau seperti itu. LDI ini nggak mudah ini. Untuk di fatwa itu harus ada banyak lika-liku. Ada hal-hal yang perlu diselesaikan dulu, nggak semudah itu. Beda dengan yang lain. Dan saya jawab ya itu hanya ikhtiar Pak, hanya ikhtiar dari sahabat-sahabat, dari kita-kita. Barangkali melalui jalur seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan mereka. Gitu aja. Cerita panjang lebar sampai itu setelah zuhur ya, saya ingat betul. Setelah zuhur kita lanjutkan, baru kita foto-foto bersama, ada foto-fotonya itu. Nah, ada foto-fotonya. Tidak berhenti di situ. Ternyata beliau melanjutkan dengan sahabat-sahabat mantan-mantan yang di dekat Solo sana, terutama kan beliau sedang di Solo nih. Dia itu tokoh ya, tokoh nasional. Kalau dulu di P3 kayaknya. Kemudian setelah P3 dia konsentrasi di komunis, peneliti komunis, bahkan beliau kena semprit juga, sempat masuk UI juga katanya. Terus beliau itu mencari siapa Pak Fauzi, Pak Kurdi, Adi Kurdi, untuk mengorek tentang keberadaan atau tentang eksistensi dan apa-apa saja ajaran secara detail yang diajarkan oleh Islam Jamaah LDI. Walhasil beliau kemudian ya bisa dikatakan seru.
terus lagi sama Pak Fauzi lagi 2 kali, nah terus kemarin sama Pak Jenderal. Jadi keinginan beliau, penasaran beliau, sebenarnya dari 3 orang atau 4 orang narasumber itu intinya sama sih. Tapi saya yakin beliau punya niatan nawaitunya ikut mensyiarkan, ikut menyebarkan. Karena channelnya ini besar loh. Channelnya itu di angka 200-an ribu lebih pengikutnya. Dan saya lihat juga stabil. Ini penontonnya juga stabil. Bukan pengikut abal-abal, stabil. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Itu adalah sebagai usaha-usaha sahabat-sahabat kaum muslimin yang cintanya kepada Islam Jamaah LDII untuk mengajak kembali, ngajak ya, kepada mereka untuk kembali kepada Islam rahmatan lil alamin, agar tidak mudah ditipu, agar tahu bahwa mereka sedang saat ini dan kemarin-kemarin ditipu, ya, ditipu oleh imamnya dengan dasar agama paling murni, dengan landasan mereka mengatakan agama paling murni, paling sah, paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan apa ya, akal sehat, akal waras dan akal selamat seharusnya kan tahu, tapi ya namanya orang yang belum terbuka akal sehatnya, hidayahnya, ya sulit sekali. Di sini tuh ya Allah, kurang apanya coba. Sementara saya bismillah berdakwah kemana-mana melalui online. Banyak orang yang alhamdulillah lewat lesan-lesan, saya katakan lewat lesan-lesan kita, lewat video-video kita, kemudian bisa membuka akal warasnya, akal sehatnya. Namun yang dekat sini aja, ya ada yang sudah condong, ada yang bunglon, banyak. Tapi ada yang benci banget. Benci dan Allah alam takut apa gimana ya. Ada Kak Udairah itu di sini. Kak Udairah itu teman akrab saya, masih muda. Yang nunjuk tuh saya, yang mengajukan beliau jadi Kak Udairah itu saya. Dulu KU PPG, bendahara PPG. Lalu karena daerah disapih dan butuh bendahara, saya lihat ini track recordnya bagus, tak ajukan. Dia akrab banget. Pengusaha dia, seorang pengusaha. Kalau pas ambil dagangan itu pakai mobil, biasanya mampir sini. Sengaja dia WA dulu. Ayo tulan-tulan mas, dia banyak mas. Ayo tulan-tulan yuk, longgar. Lah sekarang itu Masya Allah, tidak kenal. Kan aneh. Sampai suatu saat ada teman saya, teman kuliah saya di Mahat Abu Bakar. Kebetulan orang Sragen. Orang Sragen situ. Nah si Kak Udairah itu kan seberang jalan situ, dan raya itu seberang belakang. Agak ke sana dikit lah, sekilo lah. Lah teman saya itu yang dari Sragen itu bukan orang Jokam, bukan orang LDI. Dia beli alat ke dia. Nah, beli alat ke dia, terus masuk rumahnya, lihat-lihat kok kayak ada atribut-atribut LDI. Nah, dia bilang ke WA ke saya, aku neng tawang mangu mas, tat, di dalam mau tat, mampir pinara nendi. Terus dia foto ini, aku neng kene, loh nendi yo, gak ngerti aku ya, nendi ya. Terus si ownernya itu yang punya itu dipoto, kenal iki gak? Oh kenal itu. Saya kenal si A itu. Saya katakan ini. Kenal gue. Salam-salam. Saya iya tak salam nih. Nah, terus kemudian si teman saya dari Sragen ini ngomong ke Kak Udairah ini. Pas sambil making. Mas, dapat salam-salam dari Ustadz Ikhwan. Ustadz Ikhwan siapa ya? Nah, Ikhwan tadi. Gak kenal ya aku. Ini ada fotonya di sana. Gua gak kenal nih. Dia akhirnya mampir ke sini. Dia mampir ke sini. Dekat situ. Dia bilang,
awakmu lho tak dudone fotomu lho gak kenal. Jadi katanya siapa itu gak kenal katanya. Jelas itu bohong saya katakan. Lalu saya punya foto bersama dia. Iki ta wonge. Iya. Oh iki lho wonge. Nak dudone. Kemudian saya banyak foto-foto lama-lama ini. Oh iki lho wong ngobrol mbak aku. Iki lho wong ndine mobil dhek. Lama kok gak iso gak kenal ya. Begitulah cara takfiri. Tapi saya yakin benak mereka, hati mereka itu, terutama yang ini, yang kau daerah itu, memang dia tidak mau melihat saya agar tidak ingat masa-masa indah dengannya. Karena menurut informasi, ketika saya hijrah, ketika saya keluar, dia itu nangis katanya. Informasi loh ya, ada bulan cerita itu sampai dia nangis lama. Kok koyong ngono hidayah sampai lepas teman akrabnya. Jadi seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Nah, tetap usaha dakwah. Jadi kadang-kadang kita itu dibenci, ya, disapa. Nah, Ustadz Uwad. Ustadz Alfian Tanjung ini memang kesemangatannya luar biasa sekali. Sampai beliau datang ke Pak Jenderal, Pak Irawan untuk wawancara, untuk ngobrol tentang LDII, tentang Islam Jamaah. Karena memang dia itu apa istilahnya, yo penasaran. Dan agar halayak tahu juga. Biar ngerti kabeh. Bahwasanya tokoh-tokoh yang dulu tokoh-tokoh sentral di Islam Jamaah di LDII sekarang hijrah. Pak Nur Faizi itu kan setelah kelembagaan, dulu kan masuk ke Sankom. Sankom itu organisasi sayap pengamanan yang disebut dengan Mitra Polri. Yang membentuk, yang membuat ya Pak Nur Faizi. Tentunya dengan visi misi terselubungnya beliau lebih tahu. Beliau lebih tahu kenyataannya sekarang beliau juga sudah hijrah dan sudah membuka akal sehat, akal warasnya, akal selamatnya. Jadi saya harap ustadz-ustadz yang lain, ustadz-ustadz yang kibar, para youtuber yang besar, ya, kalau kami itu berapa? Kami itu kecil, ya. Kami itu kecil, belum besar, hanya dengan subscribe 30 ribuan. Kemudian misalnya yang besar Asa hampir 50 ribu, 50 ribu lebih ya. Kemudian sebenarnya yang itu Perdana Maja itu hampir 75 ribu. Namun sekarang nggak tahu, nggak aktif lagi. Lama sekali nggak aktif. Jadi kami mohon juga sahabat-sahabat, para ustadz-ustadzat, para asatidzah untuk yang YouTube-nya besar-besar, mohon didakwahkan. Ya minimal menjadi goncangan isu nasional. Itu harapan kita. Menjadi isu nasional, menjadi apa bahasanya, kabar nasional, sehingga mereka tahu, mereka ngerti tentang kesesatan Islam Jamaah LDII. Kalau nggak disiarkan seperti itu, ya selamanya seperti ini. Dan kita pun sudah mendesak sebenarnya secara bilisan atau secara floor di beberapa medianya teman-teman maksudnya. Kenapa sih kok nggak diangkat dalam forum-forum apa itu, diskusi nasional misalnya di ILC dan sebagainya. Nah, keputusan MUI kita nggak tahu. MUI fokus kepada pagar di dalam laut. Fokus di pagar dalam laut. Jadi MUI sekarang itu Nun Sewu sudah tersibukkan ke situ. Ya, sudah banyak pemberitaannya difokus di pagar laut itu. Nah, nggak tahu. Kita nggak tahu Allahu alam apa keputusan tentang LDII. Apalagi saat ini sudah kalah dengan isu-isu pagar laut. Keputusannya mana? Allahu alam. Jadi kalau di pagar laut sekarang sudah di-up ribuan media. Ya memang secara apa namanya, secara finansial memang merugikan
merugikan masyarakat dan lain sebagainya, dan diangkat semua pihak, LBH semua mengangkat, dari Muhammadiyahan, dari ini, dari itu, dari aliansi mengangkat semua, dari MUI juga. Nah, sehingga ya saya pikir ya sudahlah. Sedangkan LDI itu secara perhitungan dibandingkan pagar laut itu yang mungkin lebih besar ya, lebih besar, karena kalau LDI itu kan sebuah keyakinan, sebuah pemahaman dengan pengikut ratusan ribu, dengan jumlah uang penarikan infak miliaran, dan dengan jangka waktu yang mulainya ada tapi berhentinya tidak terbatas. Ini seharusnya, dan dengan ajaran-ajaran, dengan berbagai macam ajaran yang menyimpang yang dipersaksikan atau disampaikan oleh para mantan-mantan. Jadi menurut saya ya, sedarurat apakah LDI itu dibanding dengan pagarnya di dalam laut, ya Allahu a'lam ya. Saya kira juga sama-sama perlu diperhatikan. Nah, dibahas terus, ini pagar laut dibahas terus. MUI sedang asik di situ. Bagaimana keputusan fatwanya, Allahu a'lam. Sampai saat ini saya pun belum mendengar kabar-kabar itu. Walaupun kemarin janji beliau akan merampungkan kurang lebih di Desember akhir akan diputuskan hasil keputusan MUI. Ya, jadi yang sabar para mantannya, nggak usah teriak-teriak sana sini, nggak usah suudzon, masuk angin dan sebagainya. Itu sudah apa ya? Ya sudah diam aja lah. Kira-kira gitu aja, sudah tidak usah diprokan masuk angin atau gimana. Yang ya namanya antum juga pernah tahu di situ, jadi ya saya wajar lah sebenarnya. Tapi yang pasti saat ini MUI fokus di pagar laut. Yang banyak pembahasan saya juga mengikuti sedikit-sedikit di media sosial. Beliau juga sedang fokus di situ. Jadi sehingga menurut saya tidak hanya LDI yang diurusi. Apalagi LDI jelas mempunyai moto LDI untuk bangsa, LDI untuk bangsa, LDI berkontribusi, nah, gitu. Bagaimana mungkin secara khalayak umum mereka tidak merusak apa-apa? Secara khalayak umum mereka juga baik-baik saja. Bagi mantan aja, bagi mantan aja yang menganggap menurut mereka sih, bagi mantan aja yang menurut mereka merusak atau mempunyai akidah yang menyimpang. Begitulah saudaraku semua. Selamat akal sehat, selamat akal waras, selamat akal selamat. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.